Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang berada di rumah-rumah, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Marta Iskandar. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Saudara-saudara, kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, Juru Selamatlah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Nyanyilah hai serafim, mainkan harpa berdenting, ikutlah manusia mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama keluarga kami masing-masing di rumah tangga kami. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, di rumah-rumah kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami berdoa. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Kita ucapkan secara berbalasan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan,
Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kidung Keesaan 347. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Roma 5 ayat 6 sampai 11. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Kita tinggalkan sejenak dan biar Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa. Dalam suasana Paskah, kami datang kepadamu dengan sukacita. Kami bersyukur untuk sukacita yang Engkau alirkan bagi kami. Dan sukacita kami ini tidak dapat dirampas oleh dunia ini, karena Kristus telah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, sehingga kami menjadi pemenang. Hari ini kami ingin lagi mendengar firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman yang akan dinyatakan menjadi energi baru untuk kami melanjutkan aktivitas kehidupan ini. Kami manusia berdosa, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari Roma 5 ayat 6 sampai 11. Begini bunyinya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mengawali renungan pada malam hari ini, saya ingin menyanyi penggalan lagu O Mesias. Kayu yang kasar dan berat, sendiri Yesus memikul, menyusuri jalan-jalan yang berliku. Tak pernah Dia merintih, walaupun Dia dihina, sekalipun cambuk ganas mendera tubuhnya. Tak pernah Dia bersalah, tak pernah Dia berdosa, sampai mati dan bangkit naik ke sorga. Jemaat, karya penyelamatan Allah merupakan satu paket yang tidak terpisahkan. Dari Yesus lahir, berkarya, menderita, mati di kayu salib, Dia bangkit naik ke sorga, dan kemudian akan datang Roh Kudus untuk meyakinkan kita bahwa karya penyelamatan Allah sungguh ada, sungguh benar, bahwa Yesus mati dan bangkit. Ada ungkapan begini, no crown without cross. No crown without cross. Artinya, tidak ada mahkota tanpa salib. Kita tahu, mahkota itu melambangkan kemenangan. Kalau kita lihat di televisi, ada lomba putri Indonesia, dan yang menang itu adalah orang yang akan diberikan mahkota. Sedangkan saudara-saudara, cross, salib, melambangkan penderitaan, kesengsaraan. Pasca Yesus bangkit, Yesus menang atas penderitaan, Yesus menang atas maut dan kematian. Pertanyaannya sekarang, apakah kemenangan itu hanya untuk Yesus sendiri? Tidak. Kemenangan itu utamanya untuk semua orang yang percaya. Untuk saudara dan juga untuk saya yang percaya kepadanya. Itulah yang tergambar dalam lagu yang saya nyanyikan tadi, utamanya juga di dalam pembacaan kita tadi.
Pembacaan kita tadi mengungkapkan siapa sesungguhnya kita yang diperjuangkan, yang dimenangkan oleh Yesus. Dikatakan kita manusia pada umumnya adalah orang yang lemah adanya. Lemah without strength. Ya, atau juga bisa berarti strengthless. Tanpa kekuatan, sakit, tidak bertenaga. Apakah yang menyebabkan manusia menjadi lemah? Tidak lain adalah dosa yang mengakibatkan manusia tidak bertenaga. Jerat dosa mengikat, membelenggu manusia. Meskipun manusia ingin keluar, ingin lepas, tetapi dia tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk melepaskan diri dari dosa dan melakukan kebaikan. Saudara-saudaraku, orang yang lemah mungkin adalah orang yang tidak melakukan hal-hal destruktif yang merusak orang lain atau dirinya sendiri. Tetapi orang berdosa adalah orang yang melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, yang merusak orang lain, bahkan bisa dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, orang berdosa adalah orang yang dengan aktif melawan Allah, menolak untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dengan aktif merugikan orang lain karena adanya dia begitu berdosa. Itulah realitas hidup kita manusia yang dipaparkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita juga saat ini, bahwa kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk melepaskan diri dari dosa. Lalu dengan cara apa Yesus memenangkan kita? Dengan cara menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Penderitaan yang Yesus alami sebelum ia digantung di kayu salib itu untuk saudara dan juga untuk saya, orang-orang yang lemah dan durhaka. Penderitaan Kristus ditujukan untuk menggantikan kita manusia yang masih berdosa. Penderitaan Kristus itu meredakan murka Allah. Itu ditulis di ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Saudara bisa membayangkan berhadapan dengan orang yang sangat-sangat marah. Itu sudah membuat kita ketakutan. Ya. Apalagi jikalau kita berhadapan dengan murka Allah. Tidak ada keselamatan, kebinasaan yang akan dirasakan. Tetapi saudara-saudara, di ayat 9 ini dikatakan penderitaan Kristus meredakan murka Allah. Ini luar biasa saudara-saudara. Kemudian juga
penderitaan Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Saudaraku, kalau saudara punya hubungan keluarga atau familia atau teman, kalau tidak ada damai antara satu dengan yang lain, ada permusuhan di dalamnya, gimana rasanya? Rasanya ini hidup gelisah ya. Tiap hari gelisah, mau begini salah, mau begitu salah. Dan Anda bayangkan, saudara bayangkan, kalau kita tidak berdamai dengan Allah, apa yang terjadi, saudara? Hidup kita berada di dalam segala kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Di dalam hati ini sudah enggak karu-karuan, saudara. Tetapi dengan penderitaan Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Ini penting sekali, saudara-saudara. Hidup berdamai dengan Allah akan membuat hidup kita penuh pengharapan, penuh kedamaian. Kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan tenang, karena kita berdamai dengan Allah. Dan Allah terus mengontrol kehidupan kita hari demi hari. Dan juga yang perlu saudara ketahui adalah bahwa penderitaan Kristus ditentukan oleh Bapa, bukan ditentukan oleh manusia. Yesus harus menderita, ditentukan Bapa. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa Allah menyediakan caranya menyelamatkan kita manusia berdosa. Kenapa? Karena Ia sangat mengasihi manusia. Anugerah Allah itu lebih besar dari segala dosa dan kesalahan manusia. Kasih Allah itu tidak dapat dihalangi oleh pelanggaran-pelanggaran manusia. Dia datang, Dia menyediakan caranya supaya kita manusia yang diciptakan sebagai mahkota ciptaan itu, ketika penciptaan alam semesta, menjadi terbuka jalannya untuk kita mendekat kepadanya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak datang terutama untuk memberikan satu sistem etis yang tiap orang harus bergumul untuk menaatinya. Ia datang untuk memberikan kekuatan yang dengannya orang dapat mengatasi dosa di dalam kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi, Yesus datang untuk memberikan kekuatan kepada kita, kepada manusia, untuk dapat mengatasi dosa, untuk dapat mengalahkan semua keinginan yang membuat kita berdosa. Ia datang untuk mati bagi dosa manusia. Ia bangkit kembali bagi pembenaran manusia. Ia datang menebus kita manusia berdosa. Saudara-saudara, dari renungan yang singkat ini saya berikan catatan beberapa. Yang pertama, Yesus sudah bangkit memenangkan kita. Kita sudah merayakannya pada hari Minggu Paskah. Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Tetapi pandemi tidak dapat menghalangi sukacita Paskah.
Pandemi tidak dapat menghalangi pemberitaan tentang Yesus yang bangkit. Dengan semua upaya melalui live streaming, berita Paskah bisa disampaikan kepada dunia. Dan saudara-saudara, diharapkan dengan pemberitaan Paskah itu semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, sukacita dan rasa syukur, damai sejahtera akan mengalir memenuhi relung hati kita dengan melimpah ketika kita sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit. 3 hal ini sangat diperlukan saudara-saudara dalam menjalani hidup di masa pandemi. Karena dengan 3 hal itu iman kita semakin kuat dan bertambah. Imun kita juga saudara-saudara semakin tinggi untuk bisa membentengi diri kita melawan virus corona. Yang ketiga, sekalipun keadaan di sekitar kita belum berubah, di sana sini masih ada tekanan dan tantangan. Percaya pada berita Paskah, Yesus telah bangkit dan memenangkan kita. Dia akan menjadi solusi dari semua persoalan kehidupan yang kita alami saat ini. Dia akan memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi problema kehidupan kita. Kita hanya tinggal percaya saja. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan, Ia datang untuk memberikan kekuatan yang dengannya orang dapat mengatasi dosa, melawan dosa dalam kehidupan ini. Itu artinya saudara-saudara, berusahalah hidup sedemikian rupa agar kita tidak mengatakan bahwa saya hanya manusia biasa untuk sebuah atau banyak kesalahan yang kita buat. Jangan menjadikan saya hanya manusia biasa sebagai dalih untuk melakukan pelanggaran demi pelanggaran di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, Yesus sudah datang. Dia sudah bangkit dan dia memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk melawan dosa. Berikut saudara-saudara, kita bersyukur karena dengan karya Yesus yang menderita, mati dan bangkit, kita tidak lagi menjadi sasaran murka Allah. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Karena itu berelasilah dengan Allah yang kudus. Hal ini mungkin saudara bingung bagaimana hal itu terjadi. Di mata manusia memang selalu mustahil untuk berelasi dengan Allah yang kudus. Tetapi dalam iman kepada Yesus Kristus, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita terus meningkatkan relasi kita dengan Allah yang hidup. Karena itu saudara-saudara, mari kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Melalui persekutuan pribadi kita dengannya, dan juga persekutuan keluarga kita dengannya, dan persekutuan jemaat sumber kasih dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara,
kita akan memasuki hari-hari kehidupan selanjutnya. Yesus sudah memikul salib, sudah menderita, mati dan bangkit. Ketika kita memasuki hari-hari kehidupan ke depan, kita akan memikul salib kita sendiri. Akan ada tantangan, problema di depan. Tetapi selalu ingat saudara-saudara, no crown without cross. Ketika saudara mengalami berbagai tantangan, saudara katakan di dalam diri saudara, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib, tanpa penderitaan. Di masa Yesus hidup, saudara-saudara, salib adalah lambang kehinaan. Karena orang yang disalib itu adalah orang-orang berdosa, pemberontak-pemberontak terhadap negara. Dan itulah hukumannya, mereka digantung di kayu salib. Tetapi berbeda dengan Yesus yang disalib. Seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, bahwa dia tidak berdosa, saudara-saudara. Tidak melakukan kesalahan di dunia ini ketika ia menjalani kehidupan ini. Tapi dia disalib. Dia digantung di sana untuk menggantikan saudara dan saya. Ketika Yesus disalib, murka dan pengampunan serta kasih Allah berjalan secara simultan. Murka, pengampunan dan kasih Allah berjalan bersama-sama. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita suka sekali dengan salib Yesus. Karena salib itu bukan lagi lambang kehinaan, tetapi salib itu adalah lambang kemuliaan. Bahwa karena salib Yesus terbuka jalan untuk pengampunan bagi kita manusia. Mari saudara-saudara, kita jalani hidup ini dengan berani. Tidak usah takut ketika kita pakai kalung salib, ketika kita pakai anting-anting salib, ketika di rumah kita pajang gambar salib. Tidak usah takut dan malu saudara-saudara. Memakai simbol salib. Kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah pemenang dalam dunia ini. Karena Yesus yang bangkit itu sudah memenangkan kita. Amin. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang, kudur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, berteduh
tekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap, Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh menghayati karya penyelamatan Allah dalam hidup kami manusia. Dan kami bersyukur karena Yesus telah menang, membawa kami pada bukit-bukit kemenangan yang memperjelas langkah kehidupan kami ke depan untuk terus membawa panji-panji Yesus sebagai lambang kemuliaan, sebagai satu kebanggaan, karena kami diselamatkan melalui kematian Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup sedemikian rupa, sehingga kekuatan kuasa kebangkitan Kristus mendarah daging di dalam hidup kami, untuk kami berjuang melawan semua godaan iblis, untuk menjadikan kami orang-orang yang berdosa. Kami sudah menang dan kami tidak mau dikalahkan oleh iblis lagi. Bapa yang di sorga, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk keluar dari pandemi COVID-19. Engkau kiranya menolong para pemimpin bangsa, utamanya seluruh rakyat Indonesia, agar terus taat pada protokol kesehatan, mau divaksin, dan bersama-sama pemerintah kami berjuang untuk melawan COVID-19. Sementara COVID masih ada, kehidupan ekonomi terus berjalan ya Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak bangsa, agar mendatangkan berkat-berkat ilahi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara khusus Bapak Presiden dan semua jajaran kepemimpinan, buatlah mereka penuh hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka terus mengarahkan, menyemangati seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit dari segala keterpurukan, meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada menjadi korban dari meletusnya atau terbakarnya tabung-tabung Pertamina. Mereka sekarang berada di pengungsian dalam keadaan yang tentu saja kurang nyaman dibandingkan dengan di rumah mereka sendiri. Karena itu kami mohon Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka untuk bersama-sama dengan Pertamina mencari jalan keluar dari situasi
yang ada. Peliharalah hidup mereka, ya Tuhan Allah kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh masyarakat Kristiani di Indonesia. Kami tahu bahwa Engkau memperkenankan terjadinya peledakan bom di Makassar, di gereja Katolik. Kami melihat sekarang bahwa begitu banyak orang yang tertangkap dan terkait dengan jaringan-jaringan teroris. Dan kami berdoa untuk Badan Intelijen Bangsa Indonesia, untuk semua mereka yang terkait membasmi kejahatan di Indonesia. Berikan hikmat, berikan kekuatan kepada mereka untuk dapat mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin saja terjadi. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk gereja kami GPIB yang sedang menjalankan vaksin untuk para presbiter. Tuhan juga berkenan menolong agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tentu saja kami berdoa untuk kerinduan juga seluruh pegawai kami, seluruh orang yang bekerja di gereja ini untuk mendapatkan vaksin. Bukalah jalan bagi mereka, ya Tuhan, sehingga nantinya mereka juga boleh mendapatkan vaksin. Kami berdoa, ya Tuhan Allah kami, untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang sungguh sakit sekali Tuhan dialami. Bapak Edi Pradono, Ibu Nona Apono, dan juga jemaat kami yang lain yang tersebar di 8 sektor pelayanan kami. Ada juga yang sudah sakit menahun Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan iman kepada mereka, kekuatan badani, dan berikan mereka juga penghiburan di tengah-tengah derita mereka saat ini. Jamalah bagian tubuh mereka yang sakit. Berkatilah semua usaha penyembuhan yang telah, sedang, dan akan dikerjakan untuk mendatangkan kesembuhan ilahi bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan kembali karena pandemi. Peliharalah hidup mereka, ya Tuhan. Tunjukkan jalan dan caranya bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali untuk menyambung kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan pergumulan kami bersama untuk kerinduan mendapatkan surat-surat yang diperlukan untuk membangun gedung serbaguna 2 dan ruang pelkat. Ya Tuhan Allah kami, teruslah bekerja di tengah-tengah orang yang berkepentingan mengurus surat itu. Gerakan hati, pikiran, dan tangan mereka Tuhan untuk menunjukkan jalannya kepada kekasih-kekasih kami yang setiap saat bersedia untuk datang menanyakan tentang surat-surat tersebut. Ya Tuhan Allah kami, inilah doa kami, bersegeralah menolong kami. Sekarang kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang dengan sukacita mensupport pelayanan live streaming dan rekaman. Biarlah Tuhan memberkati semua usaha yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan juga menolong memaksimalkan semua usaha mereka agar semua jaringan selalu terkoneksi dengan baik di gereja ini maupun di rumah-rumah. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor, satpam, cleaning service. Mereka mempunyai pekerjaan masing-masing. Berikan hati yang penuh sukacita kepada mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka. Dan biarlah ya Tuhan,
Berkat-berkat Tuhan terus mengalir juga di tengah-tengah pekerjaan masing-masing. Untuk pelayanan ke depannya Tuhan, dengan program-program yang akan disahkan, Tuhan juga akan menolong agar semua bidang yang terkait orang-orangnya dapat bekerja sama dengan baik untuk menyukseskan semua aktivitas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah ataupun yang sudah kuliah. Tuhan juga berkenan menolong agar mereka sungguh-sungguh belajar, tidak bosan berada di rumah saja, tetapi benar-benar mereka melakukan tugas-tugas sekolah dengan baik dan bersungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami masih akan melanjutkan kehidupan di pekan ini. Tuhan juga tetap menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Jagalah kami di mana saja kami berada dengan pasukan sorgawi-Mu. Dan buatlah kami juga dipagari dengan api Roh Kudus, agar kami terhindar dari virus corona. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berada di rumah, kita akan masuk dalam persembahan. Mazmur 50 ayat 14 sampai 15 menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan atau dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, ngengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena taksamu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara
hadirat Tuhan selamanya. Kita akan mendoakan persembahan syukur ini. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini dan mampukanlah kami agar selalu bersyukur melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Jemaat, kita akan melanjutkan kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar akan kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita menjalani kehidupan ini dengan kuasa kebangkitan Kristus. Putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku, maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya.